pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya, Herdian Octavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Basran, Askadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan berita tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Bersatu hadapi bencana. Pekan lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan hujan lebat akan turun di sebagian wilayah Indonesia pada akhir tahun selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Musim hujan tahun 2020-2021 dipengaruhi fenomena iklim global La Nina sejak awal Oktober 2020 dan diprediksi berlangsung hingga Mei 2021 dengan intensitas La Nina moderat menjadi La Nina lemah pada Maret 2021. Menurut hasil pemantauan BMKG, hingga menjelang akhir Desember 2020, sebanyak 85% zona musim di Indonesia telah memasuki musim hujan. Perkiraan cuaca oleh BMKG tersebut mulai terbukti di Lampung. Hujan deras merendam permukiman di Jalan Teluk Ratai 2, Sinar Laut, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Tingginya intensitas hujan tidak tertampung di drainase dan air meluber masuk ke rumah-rumah penduduk. Kawasan tersebut memang menjadi langganan banjir dan terjangan rob. Di Lampung, kawasan rawan bencana hidrometeorologi tidak hanya di Kota Karang. Masih ada kawasan yang selalu menjadi langganan bencana seperti di Tanggamus, pesisir barat dan Lampung Barat. Di pesisir barat beberapa kali banjir dan longsor merusak infrastruktur. Jalan lintas barat pernah terputus dan 2 jembatan runtuh. Di Tanggamus, longsor di kawasan Sedayu juga sempat memutus total arus lalu lintas. Untuk mengantisipasi bencana yang datang sewaktu-waktu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota menguatkan koordinasi dengan Kepala Desa dan Babin Kamtipmas. BPBD juga telah menyiapkan personal dan tenaga sukarelawan di sekitar lokasi rawan bencana. Koordinasi intensif BPBD dan perangkat desa di kawasan rawan bencana merupakan syarat penting dalam proses mitigasi. Syarat itu tidak dapat ditawar-tawar lagi. Belajar dari pengalaman sebelumnya, penanganan bencana di sejumlah lokasi selalu terlambat. Longsor yang memutus jalur lintas tidak segera diperbaiki karena semua pihak saling menunggu. Padahal terputusnya jalur lintas dalam jangka beberapa hari akan mengganggu perekonomian daerah. Demikian pula penanganan banjir di sejumlah daerah. Masyarakat yang menjadi korban banjir harus berjuang sendiri mengatasi bencana. Hingga beberapa hari bantuan dari pemerintah daerah tidak segera disalurkan. Semua itu terjadi karena macetnya komunikasi di tingkat pejabat pemerintah daerah. Sudah saatnya semua hambatan komunikasi dan birokrasi dibabat habis sejak sekarang. Komunikasi di era digital sudah sangat lancar melalui telepon pintar atau grup pertukaran pesan. Sementara dari aspek birokrasi, sudah saatnya pula berhenti mempertanyakan siapa yang paling bertanggung jawab jika terjadi bencana. Sebab tanggung jawab itu berada di pundak segenap perangkat pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat. Semua harus bersatu. Tidak perlu lagi muncul sekat-sekat birokrasi dan ego sektoral dalam penanganan bencana. Oke Bang Aan, apa yang menjadi sorotan dalam bedah tajuk kali ini? Kali ini kita menyoroti tentang badai La Nina yang datang. Untuk itu seluruh elemen itu bersatu untuk menghadapi bencana yang akan datang. Oke, tentunya kita tahu bahwasannya perakiraan cuaca untuk di akhir tahun hingga memasuki tahun baru itu cukup ekstrim. Dan bahkan dari BMKG juga sudah memperingatkannya. Lantas seperti apa sikap dari pemerintah untuk mengatasi bencana tersebut? Nah, selama ini memang pemerintah ini kan bencana rutin ya. Pemerintah itu mestinya memang sudah mengambil sikap sejak jauh hari. Tapi memang di awal 2020 itu
pemerintah provinsi berkoordinasi dengan 15 kabupaten kota sudah berkoordinasi untuk memetakan daerah-daerah rawan bencana, terutama yang akan dihadapi di akhir tahun. Biasanya di akhir tahun itu pasti mulai dari November, Desember, Januari hingga Februari. Nah itu mudah pemetaan, tapi memang dasarnya karena sudah lewat banyak gitu, mungkin ada yang terlupa, akhirnya masih terjadilah banjir-banjir di berbagai tempat gitu. Untuk saat ini seperti apa Bang Aan untuk kondisi dari cuaca di Provinsi Lampung khususnya? Iya, nah sejak awal Desember itu memang sudah mulai turun ya, badai hujan, badai angin itu ya. Bahkan ada beberapa kali di awal-awal Desember itu cuaca ekstrim yang sangat ekstrim disertai dengan petir itu. Itu yang akhirnya di kawasan pesisir di Teluk itu banjir gitu. Udah gitu kemudian di daerah-daerah yang dialiri sungai meluap lagi sungainya, terutama di daerah pesisir yang selama ini muara air sungai ya. Walaupun tidak hujan di sana, kalau di hulu hujan pasti akan meluap gitu. Makanya pemerintah sendiri akhirnya mereka memberikan sosialisasi aja ke masyarakat untuk bersiap menghadapi banjir. Baik, ini seperti memang bencana rutin yang sering terjadi di setiap tahunnya. Sebenarnya apa masalahnya Bang Aan? Sehingganya terkadang permasalahan ini masih terus berulang. Nah, sebenarnya yang utama itu sebenarnya memang kerusakan alam ya di hulu ya. Di hulu itu memang banyak sudah mulai banyak menghilangkan hutan gitu ya, kerusakan forestry destructive gitu ya. Artinya memang hutan-hutan sudah mulai dijarah orang gitu. Nah kemudian ternyata di hilir juga dibarengi dengan drainase yang tidak baik gitu. Akhirnya karena air itu di hulu memang tidak terserap lagi, meluncur ke bawah, drainasenya kurang baik gitu, akhirnya tidak mampet lah gitu. Ini kuncinya mampet. Baik. Gitu. Oke. Seperti apa selanjutnya untuk langkah dan juga cara Lampung Pos memandang hal tersebut Bang Aan? Tapi tunggu sebentar untuk penjelasan tersebut. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali lagi di Bedah Tajuk Lampung Pos. Tetaplah bersama kami.